خلق الإنسان علمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وأنعم على نبينا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. Al-ayah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan akan selalu ada yang namanya siklus. Manusia akan mengalami yang namanya siklus. Alam semesta pun sama akan mengalami yang namanya sebuah siklus. Dan itu adalah sunnatullah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat ketika kita memperhatikan buah-buahan pun ada musimnya. Kalau kita melihat durian yang kita makan, durian itu akan terasa nikmat kita makan ketika sudah mencapai siklusnya. Pun demikian dengan daging-daging yang kita makan, itu pun akan terasa nikmat ketika sudah mencapai siklusnya. Apa konsekuensi ketika kita menikmati sesuatu belum masuk pada waktunya atau siklusnya? Konsekuensinya hanyalah dua. Yang pertama, seseorang itu akan tidak merasakan kenikmatan. Dan yang kedua, seseorang itu pasti akan mengalami yang namanya kerugian. Sebagaimana ketika kita tadi, katakanlah kita memiliki pohon durian di rumah, lalu kita petik buah durian itu belum pada saat waktunya. Masih berbentuk buah yang sangat kecil. Apakah kita mampu merasakan kenikmatan buah durian itu? Jawabannya, pasti tidak kita bisa menikmatinya. Yang kedua, kalau kita memanen sebelum waktunya, pasti petani itu akan mengalami yang namanya kerugian. Demikian juga misalkan ada seorang peternak ayam. Ayam baru bisa kita nikmati dagingnya setelah sekian bulan lamanya. Ketika anak ayam baru lahir, menetas dari telur, kemudian kita langsung sembelih anak ayam itu, kemudian kita makan, maka konsekuensi yang pertama adalah kita tidak bisa menikmati daging ayam itu. Konsekuensi kedua adalah peternak tersebut akan mengalami yang namanya kerugian. Yang tadinya harusnya ayam itu bisa dijual dengan harga yang sangat mahal, tiba-tiba dijualnya dengan harga yang sangat murah. Begitu pula dengan manusia-manusia yang ketika mereka menikmati sesuatu belum pada waktunya, maka manusia itu akan mengalami yang namanya satu, kehilangan rasa nikmat itu. Dua, akan mengalami yang namanya kerugian. Sebagai contoh, misal, ketika ada seorang pemuda tersebut merasakan sesuatu kenikmatan yang sebelumnya, yang seharusnya belum dia nikmati, namun dia nikmati lebih dahulu, maka dia akan mengalami yang namanya kerugian. Yang kedua, dia pun akan mengalami yang namanya kehilangan kenikmatan. Kehilangan kenikmatan dari apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala halalkan padanya. Maka semua manusia yang memanen sebelum waktunya akan mengalami yang namanya rugi. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Qiyamah. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Sekali-kali tidak, manusia itu sangat mencintai yang namanya al-ajilah. Apa itu al-ajilah? Al-ajilah ditafsirkan oleh para ulama adalah kehidupan dunia. Ya, kehidupan yang dunia yang serba instan,
yang serba cepat, sehingga semua manusia hari ini seakan-akan berlomba-lomba harus menjadi orang yang paling cepat, harus menjadi orang yang paling cepat sukses, harus menjadi orang yang paling cepat kaya, harus menjadi orang yang cepat nomor satu, Pak. Hari ini al-ajilah. Sehingga banyak yang akhirnya menikmati dunia itu ya, dengan ketergesa-gesaan. Wa khuliqal insanu ajulan. Diabadikan dalam ayat yang lain. Manusia itu memiliki sifat ya tergesa-gesa. Dan hari ini kita dituntut akhirnya punya rumah dengan cara instan, punya kendaraan dengan cara instan, mendapatkan apapun pun dengan cara instan. Wa tadarunal akhirah. Dan kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan al-akhirah, meninggalkan kehidupan yang ada di belakang kalian, yaitu akhirat kalian. Sehingga kalau kita cermati dan kalau kita tarik ayat ini kepada konteks saum, sesungguhnya saum itu mengajarkan untuk mencintai al-akhirah, mencintai yang akhir. Oleh karenanya ketika kita saum, kita bukan tidak makan, Pak. Kita itu bukan tidak makan, tetapi kita menunda untuk makan. Menunda waktunya makan. Yang banyak akhirnya manusia-manusia yang celaka akibat dari makanan yang dia makan. Sering kita temukan, kata Nabi SAW, makanlah kamu ketika kamu lapar. Tapi di Indonesia yang terjadi adalah kita makan sesuai dengan jamnya. Meskipun tidak lapar, kita akhirnya makan juga. Makan sehingga terbagi menjadi 3 di Indonesia. Ada makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau setelah puasa ada sahur, setelah sahur nanti buka puasa, setelah buka puasa pun nanti malam ada makan lagi. Ya, subhanallah. Nah, kalau kita perhatikan, kemampuan menunda sesuatu, itulah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan di dalam menjalani bulan Ramadan ini. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki satu skill untuk menunda sesuatu. Menunda apa? Menunda hawa nafsu kita. Ketika kita tadinya biasanya bisa makan kapanpun, maka kita tunda hawa nafsu kita sehingga kita baru bisa makan setelah azan maghrib berkumandang. Dan dalam ilmu psikologi modern, mereka yang bisa sukses dalam menjalani kehidupan adalah mereka yang punya skill bisa menunda keinginan mereka. Tidak sukses jalur instan. Maka kemampuan menunda inilah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemampuan menunda untuk mengendalikan hawa nafsu yang kita inginkan. Dalam 1 menit kita bisa mengecek handphone, dalam 1 menit kita bisa membaca Al-Quran. Tinggal pilihan yang mana yang kita ingin ambil. Apakah kita ingin menunda kesenangan yang sementara, yang semu itu, lalu kita tukar dengan kebahagiaan al-akhirah yang disebut dalam al-qiyamah tadi, atau menukar dengan kesenangan yang sifatnya instan. Dalam menjalani malam setelah sholat isya, kita bisa ya tidak melaksanakan sholat tarawih, mendahulukan kesenangan yang al-ajilah, atau kita justru ya mengendalikan keinginan kita mengikuti hawa nafsu kita, lalu hadir ke masjid melaksanakan sholat tarawih bersama imam. Nah, itulah yang akan didapatkan watadaruna akhirah atau watuhibbunal akhirah. Sehingga spirit kedua yang harus kita miliki di bulan Ramadan adalah spirit mencintai akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, macam-macam orang yang berpuasa itu terbagi menjadi 3. Orang yang pertama yang berpuasa adalah orang yang puasanya itu seperti ular tangga. Kalau kita masih ingat ketika kita kecil, main ular tangga, hitungan 1, 2, 3 naik ke atas tangga. Naik lagi 4, 5, 6, 18, naik tangganya makin tinggi, Pak. Dan kita lihat Bapak Ibu, ketika kita sudah mendekati angka 100, di angka 80 sampai 90, itu biasanya ada ularnya ya Bapak Ibu. Ularnya ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang panjang sampai turun lagi ke bawah. Nah, ada manusia-manusia yang ketika berpuasa itu, puasanya seperti ular tangga. Menjelang akhir bukan semakin sprint, menjelang akhir malah semakin
menurun semangatnya, sehingga terjadi di masjid-masjid di hari pertama penuh masjid itu, di hari ke-20, hari menjelang 30 mulai mengalami yang namanya kemajuan dari segi safnya. Yang kedua, ada orang yang berpuasa itu seperti monopoli. Bapak Ibu pernah mengalami mungkin main monopoli. Ketika kita main monopoli, kita ingin membeli banyak hal. Kita ingin membeli negara apa? Membeli negara Jakarta, membeli negara Australia, membeli negara-negara, membeli hotel, membeli apa dan sebagainya. Nah, ada manusia-manusia yang ketika berpuasa, fokusnya itu adalah membeli sesuatu. Banyak membeli sesuatu. Makanan pun banyak dibeli, padahal yang dimakan hanyalah sedikit. Yang ketiga, ada orang yang berpuasa seperti puasanya orang yang bermain halma. Orang yang bermain halma, mereka sibuk memakan. Sehingga akhirnya fokus puasanya itu hanyalah makanan, dan makanan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang fokus kepada puasanya seperti ular tangga, seperti halma, dan seperti monopoli. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memanfaatkan setiap detik yang berlalu dalam bulan Ramadan ini untuk menghidupkannya dengan ibadah yang diabadikan dalam kitab Lataiful Ma'arif. Imam Rajab ya rahimahullah taala menyebutkan bahkan satu tasbih yang kita baca subhanallah di bulan Ramadan itu setara dengan 1000 tasbih di bulan lainnya. Satu rakaat yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu lebih baik daripada 1000 rakaat di bulan lainnya. Mudah-mudahan kita bisa termasuk orang-orang yang memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang mendapat predikat la'allakum tattaqun. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan dengan salat tarawih.